Hai, aku Alvira. Umurku 22 tahun. Saat ini, aku tengah membuat proyek tulisan mengenai kisah yang pernah aku alami. Kelak, aku harap tempat ini tidak hanya sebagai ruang aman untuk bercerita. Namun, ada kegunaan lain untuk tetap saling menguatkan, saling berpelukan bahwa di sini aku bersama kalian. Aku sadar betul ketika aku menulis, aku akan menyeka air mataku kembali. Karena aku akan mengulik luka lama yang bertahun-tahun belum sembuh. Namun, aku ingin ini menjadi abadi. Kelak jika aku tidak ada, tulisan ini menjadi saksi hidup bahwa aku pernah berjuang untuk tetap hidup. Kisah ini diawali ketika aku sering melihat orang-orang yang begitu bahagia mengisahkan masa kecilnya. Tumbuh di lingkungan keluarga yang suportif, mendapatkan kasih sayang dan relasi yang sehat. Tapi tidak dengan diriku. Aku terlahir dalam keluarga yang menjunjung tinggi domestika perempuan, yang tidak pernah lepas menerima pembelajaran mengenai ajaran ibuisme. Dimulai dari mengepel, menanak nasi, memasak, menyiram tanaman, mencuci, dan sebagainya. Bahkan, aku ditakuti tidak akan ada suami yang meminangku kelak jika aku tidak mampu menjadi perempuan yang ideal menurut masyarakat. Lantas, apakah hidupku hanya alat pemuas masyarakat? Atau pemuas suamiku kelak? Karena aku pandai melakukan segala hal. Padahal, diriku yang kecil hingga saat ini tidak pernah mendambakan laki-laki sebagaimana yang mereka harapkan. Tahukah, Bu? Alvira kecil hanya ingin bermain seperti kakak laki-lakinya, yang bebas bergaul tanpa terikat beban urusan rumah tangga. Bebas menghabiskan waktu tanpa harus dimarahi oleh kedua orang tuanya, dan diberi bimbingan ketika Alvira melakukan kesalahan. Bukan tamparan, bukan pukulan, bahkan cacian kotor dari mulut manismu yang kupanggil ibu. Hal yang paling kuingat sebagaimana luka sampai usiaku saat ini adalah ketika aku melakukan hal salah dalam belajar. Ibu tidak segan-segan menyeretku ke kamar mandi di tengah malam. Beliau mengguyurku dengan air dingin, lalu meninggalkanku dengan keadaan pintu terkunci dan gelap. Jika ditanya, bagaimana perasaanku dahulu? Aku ketakutan. Suasana itu sungguh menyeramkan dan begitu dingin. Tidak ada yang menolongku. Bahkan, kakak lelakiku hanya meratapiku sambil menangis di kamarnya. Sejak kecil, aku tumbuh dengan prestasi yang bisa dibilang cukup gemilang di sekolah. Aku tak luput menjadi buah bibir tetangga karena memiliki otak yang cerdas. Namun berbeda dengan sesuatu yang kupanggil rumah saat ini. Aku kerap kali mendapatkan cibiran karena tidak mampu mencapai prestasi yang sesuai dengan standar kedua orang tuaku. Tak luput juga mereka membandingkannya dengan saudara-saudaraku yang jauh lebih kompeten dan cerdas. Bukankah perlakuan ini hanya akan melahirkan jiwa kompetisi di keluarga? Dan ya, lagi-lagi, ayunan tangan selalu mendarat tepat pada wajahku. Layaknya anak yang tak berguna, hanya karena kemampuannya yang tidak sesuai dengan standar orang lain. Aku selalu hidup dalam bayang-bayang bagaimana cara memuaskan orang lain,
agar diriku dapat diterima oleh lingkungan sosial. Begitulah aku tumbuh di lingkungan yang memaksaku untuk terus menjadi sempurna atas ekspektasi orang lain. Sejak kecil, aku telah kehilangan diriku sendiri. Kita mulai saja kisah ini.